kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan puji kami Tuhan, iman kami Tuhan, kasih berkat kami mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, Pastor Jesse Lantang Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan firman yang telah Kau tarafkan di hatinya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, di dalam nama-Mu sudah berhalal. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Correction Worship kita. Senang sekali bisa ada di keluarga di tempat ini. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Saya percaya semua saudara pernah ketemu dengan kakak saya, ya, karena saya dengar dilihat di CNN dia pernah ke rumah ini katanya, ya. Pokoknya perbedaan kita di kepala, dia rambutnya sudah almarhum. Oke, malam hari ini saya tergerak ya, karena gereja Tuhan itu adalah mempelai ya. Jadi saudara dan saya kita adalah mempelainya Kristus. Jadi yang namanya mempelai itu nggak bisa kekanak-kanakan. Setuju? Mempelai itu harus jadi dewasa. Dan saya percaya sekali sampai hari ini, saudara nggak perlu setuju dengan saya. Kalau mempelai satunya mau datang, pasti mempelai yang itunya pasti dikasih tahu. Jadi Yesus datang seperti pencuri untuk orang-orang yang tidak percaya sama dia. Tapi kita sebagai mempelainya dia, pasti dia akan kasih tahu kita. Lewat tanda-tanda kah? Ya, lewat kejadian-kejadian kah? Kita mesti jeli semuanya. Nah, makanya saya mau share buat keluarga di tempat ini tentang satu topik yang namanya adalah maturity, dewasa. Karena salah satu requirement daripada seorang mempelai adalah jadi dewasa. Dewasa nggak ada urusannya sama kedudukan. Dewasa nggak ada urusannya dengan seberapa seringnya kita ikut kebaktian. Dewasa nggak ada urusannya dengan posisi. Dewasa nggak ada hubungannya dengan uang, ya. Tapi percayalah saudara, kita setiap hari ini menua, bukan jadi muda. Setuju apa setuju? Ya, tua itu pasti. Dewasa adalah pilihan. Dewasa adalah cara kita memilih mau dewasa atau tetap kekanak-kanakan. So sekali lagi yang namanya mempelainya Kristus, kita harus jadi dewasa. Kita harus memilih untuk menjadi dewasa. Nah, saya mau ajak saudara-saudara kita melihat sama-sama kitab Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Alkitab bilang begini, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah apa saudara? Pengertian. Saya mau cerita sedikit sama saudara-saudara. Saya zaman kuliah dulu, saya terkenal sekali sebagai mahasiswa yang tidak pernah belajar. Saya senangnya nongkrong. Yang masih kuliah, tolong adegan ini jangan ditiru ya. Ini saya, ya, my past, yang masa lalu saya. Jadi saya terkenal banget sebagai mahasiswa yang senangnya nongkrong, bukan belajar. Saya belajar kapan? Sehari sebelum ujian, baru saya belajar. Dan itu saya bisa nggak tidur. Dan zaman itu kita punya istilah, punya singkatan SKS, sistem. Oh, tahu juga ya. Saya pikir saya yang paling bengal di ruangan ini. Ternyata pengalaman kita sama. Sistem kebut semalam, itu bisa nggak tidur itu. Semalaman nggak tidur, besoknya nggak mandi, cuma cuci muka, gosok gigi, ke kampus. Nah, semester 1, 2, dan 3, saya nggak pernah sadar. Setiap datang di kampus, hari ujian, ya, baru SKS, belum tidur, hal yang normal terjadi, disapa sama teman, Jess, gitu. Nah, saya selalu semester 1, 2, dan 3, saya nggak pernah sadar. Saya sapa balik, dan kita mulai ngobrol. Dan waktu kita ngobrol, itu semua huruf dan angka yang udah dihafalin semalaman berjatuhan semua karena ngobrol. Oke? Dan hasilnya, saya waktu masuk di ruangan ujian, saya nggak bisa mengerjakan ujian dengan baik, dengan maksimal.
Nah, semester 4 sampai selesai, baru saya sadar. Setiap habis SKS, belum mandi, belum tidur, ya, datang di hari ujian, datang di kampus, ada teman saya nyapa, saya udah nggak boleh noleh lagi. Saya langsung jalan ke ruangan ujian, ya, nggak nyapa teman-teman, dan hasilnya akhirnya saya bisa mengerjakan ujian dengan baik. Hari ini kalau saya ditanya, zaman itu saya ngambil fakultas ekonomi, hari ini kalau saya ditanya, Jess, masih tahu nggak mata-mata kuliah dulu yang diambil? Oh, masih tahu. Keuangan negara, ekonomi mikro, matematika bisnis, masih tahu. Tapi kalau ditanya, ngerti nggak? Saya nggak pernah ngerti. Nggak pernah ngerti. Firman Tuhan ingin mengajarkan buat kita semua malam hari ini, dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Karena orang yang tahu saja belum tentu ngerti. Tapi orang yang ngerti sudah pasti tahu. Banyak istri cuma tahu punya suami, tapi mereka nggak mengerti suami mereka. Di keluarga ini nggak ada. Banyak suami cuma tahu punya istri, tapi mereka nggak mengerti istri mereka. Banyak orang tua cuma tahu bikin anak, tapi kita nggak ngerti anak-anak kita. Ingat saudara, setiap generasi punya warna yang berbeda. Ya, Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Tapi dua-duanya cinta sama Tuhan. Ternyata yang paling penting ini kan, yang harus ditransferkan ke generasi yang baru adalah rasa cinta dan kagum sama Tuhan Yesus. Perbedaan warna itu biasa. Generasi di atas saya kalau pakai celana, bahannya lengkap. Generasi hari ini pakai celana, kekurangan bahan. Itu cuma perbedaan warna. It's okay. Zaman saya masuk ke restoran, yang kita minta buku menu segede gini di restoran. Anak-anak sekarang masuk restoran, yang diminta bukan buku menu, barcode yang diminta sama mereka. Udah beda. Di zaman saya kuliah, dunia kampus dengan lapangan pekerjaan nyambung. Ya, di kampus belajar dokter, insinyur, hukum, nyambung lapangan pekerjaan. Hari ini enggak kan? Hari ini lapangan pekerjaan ada YouTuber, content creator, influencer, nggak ada di kampus. Makanya saya selalu ngerasa saya kayak iPhone 6, saudara. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 dan iPhone 15. Saya mau orang tua nyambung, sama anak muda saya nyambung. Dan dua-duanya kalau udah datang ke saya pusing. Ya, orang tuanya masalahnya cuma satu, orang tuanya nggak ngerti anak-anaknya. Cuman itu masalahnya. Ya, orang tua sering datengin saya bilang, Pak, anak saya tiktokan terus, nggak ada habisnya, Pak. Ternyata waktu saya cek sama anaknya lagi making money dari TikTok live. Ternyata apa? Orang tua dan anak-anak tidak punya pengertian sama sekali. Makanya jadi begitu. Nah, banyak orang Kristen cuma tahu punya masalah, tapi mereka nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan masalah itu datang dalam kehidupan mereka. Kita cuma tahu doang. Ingat baik-baik, masalah itu kayak box yang dikirim kurir ke rumah saudara, paket, ya. Judul boxnya masalah. Oke, boxnya jangan dikutukin, jangan. Box itu kalau datang ke rumah kita mesti di unboxing, betul apa betul? Di dalamnya ada pesan buat saudara dan saya. Itu tujuan masalah. Di dalamnya ada pesan untuk merubah kita. Makanya kalau suami bermasalah, istri mau dirubah. Simple. Istri bermasalah, suaminya mau dirubah. Anak-anak bermasalah, orang tuanya mau dirubah. Adik bermasalah, kakaknya mau dirubah. Jadi jangan selalu nyalain orang lain. Kalau ada masalah dalam kehidupan kita harus bilang gini sama Tuhan, Tuhan koreksi saya, rubah saya. Karena masalah selalu datang sepaket majalah keluar. 1 Korintus kan, masalah itu sepaket majalah keluar. Jadi buat apa ada masalah? Ternyata benar, masalah untuk merubah karakter kita. Saya sering banget selesai bawain firman Tuhan, didatengin sama ibu-ibu, Pak, aduh sayang ya suami saya nggak datang, itu khotbah Bapak buat suami saya tadi. Pernah dengar nggak orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Hah? Saudara, firman Tuhan dari hamba Tuhan manapun, ya, itu ditujukan buat saudara dan saya. Bukan untuk siapapun, bukan untuk orang lain. Untuk mengkoreksi kita, untuk membangun iman kita. Setuju saudara?
Nah, yang paling menyedihkan tuh begini, banyak orang Kristen cuma tahu pribadinya Yesus, tapi kita nggak pernah mengerti dia. Kita nggak ngerti cara kerjanya, kita cuma tahu aja. Ya, oh bulan April dia mati kok, nanti hari ketiga dia bangkit, kita cari telur sama-sama, kita lunch together, family, karena hari Paskah. Oh tanggal 25 nanti Yesus ulang tahun. Kita cuma tahu gitu-gitu aja, tapi kita nggak pernah mengerti siapa itu Yesus Kristus. Nah, saya mau ajak saudara-saudara semua, yuk kita lihat sama-sama Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12, 13, dan 14. Judulnya itu peringatan supaya jangan murtad. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Alkitab bilang begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan apa, saudara? Susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang apa, saudara? Terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Judul perikopnya ngeri ya, peringatan supaya jangan murtad. Kita orang Kristen, kalau dengar kata murtad, apa yang mendarat di kepala kita? Orang pindah agama, orang pindah kepercayaan, murtad. Tapi kalau saudara cek di Alkitab kita baik-baik, Alkitab kita nggak pernah mencatat seperti itu. Murtad adalah orang pindah agama, nggak ada ayatnya. Ya. Nah, salah satu kata murtad yang ditulis di Alkitab saudara dan saya ada di Ibrani 5 dan Ibrani 6. Kalau saya boleh simpulkan buat saudara-saudara, murtad punya pengertian people with no progress. Seseorang yang gak ada kemajuan, seseorang yang gak ada pertumbuhan, dan seseorang yang gak pernah mau berubah. Ini pengertian murtad yang sesungguhnya. Cenderung backwards, balik ke belakang. Ini pengertian murtad. Ya, jadi murtad sekali lagi bukan orang yang pindah agama. Nah, penulis Ibrani menggunakan analogi dengan susu dan makanan keras. Saya bacain lagi buat saudara ya. Yuk lihat lagi ayat 12. Selamat malam Bapak dan Ibu. Silakan duduk. Mau temenin saya juga boleh. No, it's okay. Dosa Bapak Ibu sudah diampuni. Saya bacain lagi ayat 12 ya. Kita lagi di Ibrani 5 ayat 12 Bapak dan Ibu ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Susu berbicara tentang mentalitas yang namanya tahu beres. Semua yang punya anak pasti tahu gini ya. Anak bayi tinggal wah, susu lek beres. Ya. Dan mentalitas orang Kristen, kalau mau tahu beres aja, akhirnya kita nggak pernah jadi dewasa. Kita baby terus, kita bayi terus, karena tahu beres. Saudara, mengajak anak-anak kita ke kebaktian anak muda, ke kebaktian sekolah minggu, it's very okay. Tapi jangan mental kita mental tahu beres. Karena anak-anak kita ketemu sama youth pastor, sama guru-guru sekolah minggu, cuma seminggu sekali. Anak-anak kita ketemu sama orang tuanya setiap hari. Makanya orang tua adalah guru terbaik buat anak-anak mereka. Makanya Ibrani tulis seperti ini, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu jadi pengajar. Tapi ternyata kamu masih perlu susu, bukan makanan keras. Ternyata kamu masih mau tahu beres. Ya, gak bisa mengembangkan kemampuan yang namanya mengunyah makanan keras. Tahu beres banget soalnya kita. Saudara, mengunyah itu penting. Oke? Anak-anak kita kalau udah umur 5 tahun dan gak mau makanan yang ada teksturnya, kita pasti bawa mereka ke dokter. Betul atau betul? Ya, di alam jasmani kan. Di alam rohani seringkali kita gak terlalu peduli sama gini-ginian. Kita gak ada pertumbuhan, no growing, ya, tidak ada kemajuan, no progress, kita nggak peduli. Nah, seharusnya orang yang dewasa adalah orang yang ada progress.
Saya mau cerita buat saudara soal sahabat saya. Sahabat saya ini agak-agak ribet. Ya, dia setengah Iran, setengah Bulgaria, gedenya di Prancis. Ribet kan? Dan kita setahun sekali pasti ketemunya di Bali. Dan kita kalau sampai di Bali, kita punya makanan favorit. Makanan favorit kita namanya adalah nasi babi kecap. Di restoran namanya The Hub, HUB, di daerah Sandur. Catet. Itu enak banget. Ya, itu hub pertama, langit terbuka, saudara. Nah, 2022 setelah COVID kita nggak pernah ketemu, kita ketemu lagi di Bali. Yang pertama kali sahabat saya tanya gitu, itu soy pork istilah mereka. Itu babi kecap masih ada nggak? Saya bilang masih. Same place? Yes, same place. Let's go. Kita ke sana, duduk, nasi babi kecap datang. Saya digedein di Indonesia, dia digedein di Prancis. Waktu datang, saya mulai makan, saya hitung-hitung nggak sampai 10 menit itu nasi babi kecap udah habis dari hadapan saya. Habis, saya noleh ke sahabat saya, dia baru 2 hari. Saya tanya, kenapa ada yang berubah rasanya? Oh enggak, enak banget. Dia bilang, enak banget ini. Tapi Jesse nggak lupa kan, saya digedein di Prancis, kamu digedein di Indonesia. Indonesia diajarin ngunyah kalau makan 32 kali. Di Prancis 72 kali. Makanya kalau nanti saudara ke Prancis, amin saudara. Amin. Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. Semua berangkat ya. Semua dapat visa Schengen. Kalau kita ke Prancis udah jam makan malam dan restorannya penuh, itu restoran ditutup, nggak terima customer lagi. Beda sama Indonesia kan? Indonesia restoran udah penuh, kita tetap masuk. Kita berdiri di samping meja customer yang lagi makan. Kita lirik-lirik, kita kode ke waiters, udah mau selesai. Only in Indonesia. Ya, Indonesia emang top banget. Prancis nggak bisa kayak gitu. Nah, dia menambahkan, Jess, kita diajarin di Prancis, kalau kita lagi ngunyah 72 kali, itu enzim di dalam mulut kita akan bercampur sama makanan. Dan waktu dia turun ke pencernaan, dia jadi gizi yang bagus. Nah, kita Indonesia diajarin berapa kali? 32. Saya mau tanya, emang kita ngunyah 32? Nah, kita 5 udah ditelan kan? Apalagi kalau Indomie gitu udah nggak punya. Nah, rasa-rasa dikit kita telan. Makanya orang Indonesia setiap habis makan kita nggak kenyang, kita begah, kita kembung. Orang Indonesia pakai sepatu keringet dingin. Kenapa? Karena kita ada masalah di mengunyah. Nah, bahasa firman Tuhan untuk mengunyah namanya merenungkan firman Tuhan. Kita jarang buat. Kita cuma tahu firman, tapi kita jarang merenung. Ya, ingat baik-baik, otak manusia dibagi 2, kiri dan kanan. Otak kiri itu yang berat-berat. Ya, matematika, ayat-ayat Alkitab, ayat hafalan, aturan-aturan otak kiri. Otak kanan adalah otak untuk kita rileks, makan, minum, dengerin musik, nonton konser, otak kanan. Ya, bayangin Yesus datang di satu bangsa yang otak kirinya super kuat, bangsa Yahudi. Oke, makanya Yesus, sadar nggak saudara, paling sering pakai istilah makanan, akulah roti hidup, akulah air hidup. Dan metode pemuridan Yesus, saudara punya foto Yesus lagi di depan papan tulis, 12 muridnya lagi duduk di bangku dan ada mejanya? Nggak ada kita punya foto gitu ya. Yang kita semua punya fotonya, Yesus lagi makan sama 12 murid di meja makan. Kita semua punya. Saya bingung hari ini yang fotoin mereka ber-13 itu siapa? Ya. Nah, ternyata metodenya Yesus masih berlaku sampai hari ini. Deal-deal bisnis besar terjadi di ruang meeting atau di meja makan? Meja makan. Di ruang meeting tidak ada muffin, tidak ada kopi, addendum terus kontraknya. Tapi waktu muffin keluar, kita mulai makan, otak kiri mulai tumpul, otak perhitungan, pindah otak kanan, tanda tangan. Gitu kan? Makanya masih single, kalau nyatain cinta, jangan pernah di atas angkot. Ajak makan. Ya, tunggu dulu 3 hap. Udah otak kanan full kerja, baru nyatain cinta. Saya suka makan. Oh, 100% itu. Ini master class loh ini.
Nah, makanya Daud ngerti banget. Daud tuh buka Mazmur, dia ngomong gini, renungkanlah firman Tuhan tiap hari Paskah, itu siang dan malam. Karena iblis itu menyerang saudara dan saya sama, siang dan malam. Makanya isi kepala kita, kiri dan kanan, mesti dijaga sama firman Tuhan. Jangan cuma tahu. Otak kanan dipakai untuk ngerti. Ingat tadi, tahu dan ngerti? Ya, orang dewasa adalah orang yang memilih untuk mengerti, mengunyah makanan keras. Oke, lanjut ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, barang siapa masih tahu beres, ia tidak memahami ajaran tentang apa saudara? Kebenaran. Ini bahasa Inggrisnya righteousness, sebab ia adalah anak kecil. Saya suka ditanya sama banyak orang Kristen, Pak, hukum Taurat masih perlu nggak Pak? Saya jawabnya begini, masih perlu buat baby Christians, masih perlu buat orang-orang yang baru terima Yesus, diajarin aturan-aturan di masa lalu, ya, latar belakangnya, background, diajarin anak-anak. Ya, saya ngomong gini, ada dasar firmannya, Roma 2, nanti baca di rumah. Rasul Paulus mengatakan, ahli Taurat, mereka adalah pengajar-pengajar orang-orang yang belum dewasa. Bahasa Inggrisnya ngomong gini, teacher of babies. Ya, pengajar bayi-bayi, susu kan. Hukum Taurat perlu untuk itu. Oke? Saya mulai merenungkan dan iya juga. Kita kalau punya anak-anak lebih kecil dari mereka, nah segini-segini, kalau datang ke rumah kita, teman-temannya datang ke rumah kita ngomongnya apa sama anak-anak? Boleh dan gak boleh kan? Do and don'ts yang kita ngomong. Nah, hati-hati itu pisau tajam. Nah, hati-hati itu panci soto panas. Anak-anak kita akan ngomong gitu sama mereka. Itu normal. Udah tua-tua begini, datang ke rumah teman, Oma, hati-hati ya, pisau itu tajam. Kan nggak perlu. Hah? Om, itu soto panas loh. Kan nggak perlu. Karena kita consider kita sudah dewasa. Tapi banyak orang katanya dewasa tapi masih kekanak-kanakan. Makanya penulis Ibrani jelas catat, orang yang masih tahu beres, dia nggak akan ngerti pengajaran tentang kebenaran. Nah, kebenaran di ayat ini bukan boleh dan nggak boleh, bukan benar dan salah, bukan. Tapi bahasa Inggrisnya righteousness. Righteousness punya pengertian, ini diambil dari bahasa Yunani dekayu. Bahasa Inggrisnya jurisdiction. Jadi pengertian righteousness adalah teritori. Saudara dan saya, karena karya salib, kita dipindahkan dari teritori kerajaan kegelapan, dipindahkan ke teritori kerajaan sorga. Coba, semua agama, termasuk hukum Taurat, mengajarkan prinsip kebenaran yang sama. You do good, you get good. You do bad, you get bad. Apa tuh bahasa Indonesia? Kamu bikin yang baik, kamu menerima kebaikan. Kamu bikin yang jahat, kamu menerima juga yang jahat. Semua agama ngajarin yang sama. Cuman Yesus yang datang ngajarin prinsip kebenaran yang berbeda. Kamu sudah melakukan kejahatan, pelanggaran, dan dosa, kamu tetap menerima kebaikan. Karena semua dosa kamu, saya sudah tanggung di atas kayu salib. Cuman Yesus yang ngomong kayak gini. Dan inilah pengertian righteousness. Inilah yang disebut dengan makanan keras, solid food. Lanjut ayat 14. Tetapi makanan keras, solid food, adalah untuk orang-orang, apa saudara? Yang ada di rumah ini, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Akhirnya dia, orang dewasa nggak perlu lagi boleh atau nggak boleh. Orang dewasa dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan, mana teman dari Tuhan, mana teman yang bukan dari Tuhan. Dia bisa bedain karena panca inderanya terlatih. Saya di Jakarta, saya masih ada bisnis F&B, saudara, food and beverage. Buat saya, mama saya itu master chef. Buat saya, bukan Juna, bukan Gordon Ramsay. Buat saya, Gordon Ramsay dan Chef Juna marah-marah karena dapur mereka ada kamera.
Mama saya dapurnya nggak pernah ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. So for me, my mom is a truly master chef. Nah, kita sebulan 2-3 kali, 3 kali lah. Kita suka ada food testing, saudara. Nyobain menu baru. Mama saya selalu ikut. Mama saya udah 81 tahun. Ya, dia masih beli.com sendiri. Ya, masih pesen Bluebird sendiri. Ya, tidurnya dari jam 9 sampai jam 6 pagi. Itu mama saya. Oke. Saya ngelihat dia tiap malam 1 sloki wine. Tiap malam 1 sloki. Bukan 1 gelas gini ya. Bukan 1 botol, 1 sloki. Ya. Nah, mama saya selalu ikut. Dia nyobain menu baru, tidak 1 piring, enggak, cuma 1 sendok. Dan waktu dia mulai ngunyah, kita semua noleh ke dia, nunggu dia bersabda. Dan bener, waktu dia lagi ngunyah, dia mulai bersabda. Dia ngomong gini, ini daun jeruknya kurang, ini kemanginya ketinggian, sambil ngunyah. Ini kayaknya kunyitnya beli di toko itu kayaknya, dia tahu loh beli di mana. Ya. Nah, panca indera mama saya, namanya lidahnya, itu sangat-sangat terlatih, skillful bahasa Inggrisnya, untuk membedakan semua ingredients makanan yang masuk ke mulutnya. Alam jasmani. Seharusnya alam rohani juga seperti itu. Orang yang dewasa, dia pintar memilah-milah, karena semua yang datang dalam kehidupan saudara dan saya, nggak semua dari Tuhan. Kadang-kadang iblis juga menawarkan sesuatu. Orang yang dewasa, dia bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Setuju saudara? Yuk kita pindah lagi. 2 Petrus 3 ayat yang 18. 2 Petrus 3:18. Kalau saudara scroll ke atas, itu judulnya Hari Tuhan. 2 Petrus 3:18. Tetapi apa saudara? Udah dapat semua? Disuruh apa? Tetapi bertumbuhlah. Tadi pengertian murtad, masih ingat pengertian murtad? Orang yang tidak bertumbuh, orang yang tidak ada progres, orang yang gak pernah mau berubah. Pengertian murtad. Nah, Petrus pesan buat kita semua, sebelum datangnya hari Tuhan, kita harus bertumbuh. Ya, jangan murtad, bertumbuh dalam apa? Kasih karunia, bukan dalam hukum Taurat ya. Dalam kasih karunia dan dalam apa? Pengenalan atau pengertian, understanding akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya mengajak semua keluarga di tempat ini, jadilah ahli kasih karunia. Jangan jadi ahli Taurat. Kebiasaan nunjuk-nunjuk orang lain di stop. Kalau ada anak saudara, ada ponakan saudara, ada kakak saudara, ada orang tua saudara belum mau ke gereja, nggak usah aja ke gereja, ajak makan. Nggak usah aja ke gereja. Dia mau ikut makan, nggak perlu diinterogasi. Tadi kemana? Kok di kebaktian nggak ada? Nggak usah gitu-gitu. Dia senang olahraga, ngomongin olahraga. Indonesia udah dapat 2 emas, ngomong sama dia gitu. Saudara nggak ada yang ikutin Olimpik ya? Saudara rohani banget semuanya. Dia senang olahraga, ngomongin itu, ngomongin Argentina kemarin di Copa America. Ya, dia senang musik, ngomongin musik. Bilang sama dia, Bon Jovi bulan lalu keluarin album baru, keren-keren lagunya. Itu Mike Portnoy join lagi ya sama Dream Theater, mereka mau tour loh nanti Oktober. Oh nggak ada yang tahu gini-gini aja. Saudara Hillsong banget memang mukanya. Ngomong sama keluarga tuh nggak perlu pakai sayap. Ngomong sama keluarga tuh mendarat dikit, mendarat nyentuh tanah gitu kakinya. Keluarga kita perlu bahasa kasih, bukan bahasa roh. Makan sama keluarga, shikatara badar, wah. Come on. Kita nggak kayak gitu disuruh sama Tuhan. Ingat ya, Tuhan Yesus tuh nggak kelihatan, tapi dia pengen orang-orang di luar sana bisa ngelihat dia lewat saudara dan saya. Karena kita jadi ahli kasih karunia. Ingat baik-baik, panggilan tertinggi orang Kristen bukan menyelenggarakan kebaktian, seminar atau KKR aja. Tapi panggilan tertinggi orang-orang Kristen adalah jadi penyelenggara kasih. Itu yang Yesus suruh buat kita kan.
jadilah ahli kasih karunia. Jangan suka memframing orang. Jangan suka menghakimi orang dari satu musim yang sedang dia lewati. Jangan. Kita nggak pernah tahu, Saulus musim sebelumnya pembunuh. My goodness, pembunuh loh. Musim-musim berikutnya jadi Rasul Paulus tiba-tiba. Tulis 2/3 Alkitab kita. We never know. Yusuf, musim-musim sebelumnya, ya ampun, dia difitnah sama sugar mami itu kan. Gula aren mami lah Indonesia ya. Dia difitnah, dia masuk penjara, dan lain sebagainya. Tapi musim-musim sesudah itu, dia orang nomor 2 paling punya kuasa di Mesir. So, jangan pernah hakimin seseorang dari satu musim yang sedang mereka lewati. Jangan hakimin anak-anak kita dari satu musim yang sedang mereka lewati. Anak saya bandel pak, bandel. Enggak, dia nggak bandel selamanya. Ya, mulai keluarin kata-kata nubuat buat anak-anak kita. Satu hari dia akan jadi anak yang luar biasa. Satu hari dia akan dijamah Tuhan. Gitu dong, jangan bilang dia bandel, dia gini, dia gitu. Pakai mulut kita untuk memberkati anggota keluarga kita. Amin, saudara. Karena kenapa saya ngomong kayak gini? Karena Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita kan. Dia nggak pernah tinggalin kita. Dia cuma ada di musim berbunganya kita, baru Yesus ada. Enggak, di musim panasnya kita dia tetap ada. Waktu kita lagi panas, terbakar sama emosi, masih ingat? Aku belaga lupa mukanya. Waktu kita lagi musim gugur, rasa cinta kita gugur sama istri, rasa cinta kita gugur sama suami, Yesus tetap ada loh sama kita. Waktu kita lagi musim dingin, dingin semuanya, kita nggak ada hot-hotnya sama Tuhan, dia tetap ada. Dia selalu ada di setiap musim kehidupan kita, dan dia selalu sanggup merubah siapapun, saudara dan saya. Ya, jadilah penyelenggara kasih. Saya takutnya begini. Waktu kita tidak bertumbuh ke arah kasih, kita akan bertumbuhnya ke arah lawannya kasih. Tahu nggak lawannya kasih? Nafsu. Itu lawannya kasih. Yuk, ayat terakhir ya. 1 Korintus 13. Ayatnya doang terakhir, tapi pembahasannya masih lama. 1 Korintus 13. For your info ya saudara, kota Korintus adalah kota yang dikuasai sama nafsu. Ya, kota Korintus. Makanya Rasul Paulus dibukakan pewahyuan tentang the fruits of love. 1 Korintus 13 kan, kasih itu sabar, gitu-gitu kan. Ya, karena memang jemaat Korintus adalah jemaat yang dikuasai sama nafsu. Saudara mesti tahu, salah satu dewi yang disembah sama orang Korintus itu Dewi Afrodit, Dewi seks. Dia cantik banget dan lakinya banyak, anak-anaknya banyak, dan nama anak-anaknya ngeri semua. Nama anak sulungnya Eros. Tahu nggak bahasa Indonesianya? Nafsu. Nama anak keduanya Phobos. Akar kata dari fobia. Bahasa Indonesianya takut. Pernah ketemu keluarga nama anak-anaknya begini? Di Surabaya nggak ada ya? Jakarta juga nggak ada. Takut, udah mandi belum? Nggak ada kayaknya. Ya. Tapi Afrodit nama anak-anaknya seperti itu. Tolong ingat baik-baik. Orang kalau nggak bertumbuh ke arah kasih, mereka akan dikuasai sama dua ini, takut dan nafsu. Saya udah ketemu orang Kristen di keluarga ini nggak ada. Saya ketemu orang Kristen, ya saya melayani Tuhan tuh dari tahun 97 saudara. Ini atas anugerah Tuhan semuanya. Saya ketemu banyak orang Kristen, rajin kebaktian, rajin gereja, tapi nafsuan. Di keluarga ini nggak ada. Ya, nafsu pengen cepet kaya, nafsu mau balas dendam, nafsuan hidupnya, nafsu yang menguasai. Lalu orang Kristen saya ketemu, rajin gereja, udah jadi pengerja kadang-kadang, udah jadi koordinator, tapi hidupnya overthinking. Di sini nggak ada. Hidupnya ketakutan, anxiety, gelisah selalu. Kalau ingat baik-baik, takut bukan dari Tuhan. Takut itu dari iblis. Tugas saudara dan saya adalah tenang. Lumayan ya, amin 3 orang. Amin. Nah, ini susah tenang kayaknya semuanya. Tenang. Baca nanti Yesaya 30, di khotbah saya nanti di GSGS minggu depan. Saya kasih iklannya buat saudara. Teaser. Yesaya 30 jelas mencatat buat kita semua.
Di dalam ketenanganmu letak kekuatanmu. Tapi ada komanya, nanti baca aja. Tapi kamu enggan. Kamu nggak mau. Kamu nggak mau tenang, itu maksudnya. Kita restless, kita nggak mau rest. Kita restless, kita nggak bisa tenang. Dan saya mau yakinkan saudara, tenang itu bukan bicara feeling. Tenang itu berbicara GPS. Lokasi kita ada di mana. Itu tenang. Saya mau cerita sama saudara. Saya berapa bulan lalu, 2 bulan lalu, saya lagi take off pesawat. Waktu pesawat ini take off, itu baru 2 hari viral beritanya SQ. Pada baca? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. I'm kidding. Yang turbulence itu loh, sampai 1 penumpang meninggal. Nah 2 hari sesudah itu saya naik pesawat dari Milan ke Amsterdam. Waktu lagi belok pesawatnya, ini pesawat kena angin. Bayangin lagi belok, take off posisinya, bukan lagi steady di atas. Jadi lagi begini, miring, kena angin. Dia goyangnya luar biasa. Dan baru berita kan, SQ, turbulence, itu 1 pesawat teriak semua. Ketakutan semua. Saya, sebelah saya istri saya langsung noleh ke istri saya dong. Nah, tiba-tiba di sebelah istri saya itu pilot. Sering ketemu nggak? Pilot libur, numpang sama pesawat. Bajunya baju pilot, bukan dia nyetir jadi. Dia duduk di kursi penumpang sama penumpang lain. Waktu saya lihat pilot itu, tahu nggak? Lagi goyang-goyang. Dia lagi tidur, mulutnya nganga. Goyang-goyang pesawatnya, dia nganga, dia tidur. Di situ saya tenang. Saya dalam hati saya gini, ini orang kan tahu pesawat. Dia ngerti pasti seluk-beluknya pesawat. Lagi goyang, dia bisa tenang tidur pules. Tenang, bicara soal GPS kan, tergantung kita di sebelah siapa. Hah? Waktu saya di sebelah pilot, saya tenang. Tahu nggak, Yesus di sebelah saudara tiap hari. Kok nggak tenang? Hah? Berarti kalau nggak tenang, berarti kita nggak ngerti dia jalan sama kita. Kita nggak ngerti dia Immanuel. Kita cuma ngertinya Immanuel jalan Pregolan berarti. Hah? Kita nggak ngerti dia Immanuel, dia beserta kita. Don't worry, tenang dong. Boleh deg-degan, boleh. Ya, itu nyehatin jantung kita, tahu nggak? Sport jantung kan namanya. Ya, itu nyehatin. Diizinkan sama Tuhan. Tapi kalau kita percaya Yesus jalan sama saya, kita akan tenang. Tenang, nggak perlu takut. Takut tuh dari iblis. Iblis selalu mau nakut-nakutin kita semua. Kalau kita takut, apa yang terjadi? Sama aja kita underestimate pencipta kita kan? Hah? Orang kalau takut begitu. Saya pernah punya pengalaman lagi. Saya pertama kali diving dan itu kayaknya yang pertama dan yang terakhir. Saudara tahu diving kan? Oh tahu ya, oke. Tahu ya. Ini soalnya dia tadi Bon Jovi semua nggak tahu saudara. Heran saya. Saya pertama kali diving, yang pernah diving pasti tahu lah. Orang pertama diving, dia nggak boleh sendirian. Mesti di tandem sama master diver. 12 feet. Wow, udah seneng saya. 12 feet udah. Lihat dunia lain. Ya, seneng. Tiba-tiba jam tangan saya ada 3 tuh. Sama tabung oksigen ternyata error. Di sini dibilangnya penuh, ternyata tabungnya udah kosong oksigennya. 12 feet saya di bawah, anak baru. Saya terkena panic attack. Ya, udah kayaknya sesak napas langsung. Segala pengen buru-buru naik ke atas. Master diver yang lagi sama saya, dia kasih kode. Kalau langsung naik ke atas, nih gendang telinga bisa pecah, bisa tulik gitu. Tenang, dia bilang. Apa? Tenang. Dia langsung sharing oksigen sama saya. Di-sharing pelan-pelan sampai selamat kita sampai ke permukaan. Sekali lagi, tenang bukan bicara feeling kan. Tenang kita percaya siapa di sebelah kita. Itu master diver. Saya terkena panic attack, bisa hilang panic attacknya. Lagi makan coba. Nah, kita bisa makan tenang. Kalau kita makan sama orang-orang dekat kan, makan ada musuh di meja makan, nggak tenang kan kita. So tenang, jelas tenang bicara soal GPS lokasi. Kita ada di sebelah siapa, kita percaya ada siapa di sebelah kita. Itu tenang.
Percayalah, Yesus selalu ada di sebelah saudara dan saya. Dia Immanuel kan? Amin. Dia menyertai kita sampai pada kesudahan. Takut mesti dihadapin, bahaya mesti dihindari. Ngopi sama mantan itu bahaya, dihindari. Ya, ular kobra itu bahaya, dihindari. Jangan ada ular kobra, kamu lucu amat, sini dong, sini. Itu namanya blow on. Karena ular kobra itu bahaya. Ya, bahaya dihindari, takut dihadapi. Ayat terakhir, ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi apa saudara? Dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Kata meninggalkan ini kurang pas ya, karena bahasa Yunaninya katargeo, bahasa Inggrisnya destroy. Karena kalau cuma ditinggalin bisa kembali. Tapi orang yang memilih menjadi dewasa, dia menghancurkan sifat kanak-kanak itu. Saya masih sering melihat orang dewasa tapi kekanak-kanakan. Di keluarga ini gak ada. Anak-anak tuh, anak-anak umur berapa anaknya bapak? 9. Umur-umur begini di mall, nggak dikasih es krim, nangis, lucu banget. Aku mau es krim, lucu banget. Udah tua-tua kayak gini, kayak gitu, kira-kira gimana ya? Tapi ada, di Jakarta ada. Kan di keluarga ini nggak ada ya? Di Jakarta ada. Jakarta ada. Ya, dia suami orang loh, tapi dia paling sayang sama aku gitu. Udah jelas-jelas suami orang. Ya, udah tua umurnya, tapi kekanak-kanak. Saya percaya dewasa itu pilihan. Dewasa nggak ada hubungannya sama posisi, sama kedudukan, sama sering atau tidaknya kita kebaktian, nggak ada hubungannya. Dewasa adalah pilihan. Kita mau terus bertumbuh atau tidak bertumbuh. Ya, pilihlah untuk bertumbuh setiap hari. Dalam apa tadi? Kasih karunia. Jangan jadi ahli Taurat lagi. Saya percaya waktu kita memutuskan jadi dewasa, hal-hal luar biasa juga akan datang dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Tuhan berkati kita semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Saya menyerahkan kepada the twins of the house. Oh, berdoa. Saudara Kristen sekali. Oke, let me pray for you. Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu pada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ingin sekali mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan bertumbuh setiap hari dalam kasih-Mu. Buat kami mengerti akan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Buat kami mengerti akan karya salib-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Membebaskan kami dari masa lalu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu stop berbicara, tapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya Roh Kudus adalah guru agung kami. Engkau akan terus mengajar kami kepada segala kebenaran-Mu Tuhan. Berkati keluarga di tempat ini Tuhan. Apapun cita-cita mereka, apapun yang mereka perbuat, Tuhan akan membuat menjadi berhasil. Apapun rencana mereka Tuhan, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Berikan mereka Tuhan kasih karunia dalam setiap hubungan di antara keluarga ini Tuhan. Kami percaya pemulihan yang dahsyat akan terjadi buat keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang baik buat kami. Terima kasih. Terus berbicara buat kami, terus tuntun kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa kami menyerahkan kehidupan kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Roh Kudus sekali lagi, mari kita nyanyikan pribadi mengenal hatiku.
Berantam pada tanggal 7 September. Oke, terima kasih yang mau sini kita akan doa berkat dengan Pak Jesse. Mari kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Tuhan, kami sangat yakin dan percaya kalau kami baik-baik mendengar suara Engkau dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya hidup yang penuh dengan kelimpahan akan datang dalam kehidupan kami. Kami akan terus naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan berikan pinjaman, bukan minta-minta pinjaman. Kami sangat percaya Tuhan, kalau ada satu anggota keluarga kami yang sudah diselamatkan, maka seisi rumah kami Tuhan akan selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dengan iman kami menerima berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan saudara daripada Roh Kudus, mulai daripada hari ini sampai Engkau datang 2 kali menjemput kami semua. Kami terima ini semua Tuhan dengan iman hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan Amin.